Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa sallam وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat ini tiada tara, nikmat ini tiada harganya. Apakah kita tidak menyadarinya bahwa saat ini kita berada di akhir zaman? Ini yang kita perjuangkan, yang Nabi SAW katakan akan datang suatu masa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada yang paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Yumsi musliman wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Ini kenikmatan yang sangat besar, terutama kita berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, duduknya kita di majelis. Dalam majelis ini kita mengingat Allah, menambah kualitas keimanan, ketakwaan. Kalau tidak menambah itu semua, kita sia-sia duduk di majelis ini. Yang kita ingat kita akan mati. Yang kita ingat kita akan dipertanggungjawabkan amalan-amalan kita di hadapan Allah. Itu yang seharusnya kita ingat. Makanya Nabi SAW berwasiat, itu yang menjadi amalan itu akan menjadi penyelamat seseorang di alam kuburnya. Apa wasiat beliau? Tidaklah seseorang beranjak ke tempat tidurnya sampai dia tidur kecuali membaca surat Tabarak. Apa kata Allah Azza wa Jalla di ayat awal surat Tabarak itu? Huwallazi, di awal-awal, bukan di akhir-akhir, di awal kita diingatkan. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa disebutkan mati dulu daripada hidup? Padahal kita masih hidup. Kata para ulama tafsir, ini mengingatkan kematian, dan kita berada dalam kehidupan yang akan berujung pada kematian. Ini dibaca ketika kita ingin tidur. Tidak perlu membutuhkan waktu lama ya. Mungkin waktu tidur, akan tidur itu paling lama 15 menit, gak sampai lebih dari itu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, itu pembukaan yang insyaallah kaji kita pada malam hari ini bertema meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar di bulan haram ini, di bulan Rajab, kita juga menyadari fenomena di sekeliling kita. Benar-benar yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lalai di bulan-bulan ini. Fenomenanya di sekitar kita, bagaimana
Ya, sekarang kita katakan ada pilpres, ada pemilihan, ada calon segala macam. Bagaimana kita melihat orang lalai dalam hal ini dan itu? Yang di sebelah sana ingin meraih ini, meraih itu. Kita bisa renungkan, itu semua dunia dan kita akan meninggalkannya. Ingin menjadi nomor satu, ingin menjadi terpilih, sampai segala cara mungkin dihalalkan, segala cara ditempuh. Coba kalau kita renungkan ke urusan akhirat kita, pernahkah kita merenungkan kita akan menjadi nomor satu di sisi Allah? Oh, tidak bisa Ustaz, sudah ada para nabi dan seterusnya. Minimal kita mengikutinya. Pernahkah kita memiliki cita-cita atau berkeinginan terpilih oleh Allah sebagai hambanya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini berkaitan dengan pembahasan kita meraih cinta Allah. Karena Ma'asyiral muslimin, kalau berbicara dengan cinta tentang cinta ini sudah menjadi fitrah manusia. Ada cinta yang boleh-boleh saja, ada cinta yang sunnah, ada cinta yang wajib, ada cinta yang haram. Manusia sudah fitrah, ada cinta di dalam dirinya, sudah tidak perlu didefinisikan apa itu cinta. Dengan cinta yang jauh itu bisa dekat. Nah, udah nggak pikir jauh, dihajar terus jadinya dekat. Sebaliknya mungkin demikian. Dengan cinta, mungkin kalau urusan duniawi yang mahal jadi murah karena cinta. Cinta ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Kita katakan cinta yang wajib. Di sini kalau ada yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin, bisa dijadikan referensi dan dibuka kitabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang cinta yang wajib, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Imran ayat 31. Allah katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat yang lain, di surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Surat Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, keluar dari agama kalian, maka Allah akan datangkan kaum selain kalian. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah mencintai mereka. Mereka sangat ramah kepada orang-orang yang beriman dan mereka sangat tegas kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, tidak takut dengan celaan orang-orang. Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada yang Ia kehendaki, dan Allah Maha luas dan mengetahui. Ma'asyiral muslimin, di sini penulis membawakan dua ayat ini. Para ulama menjelaskan cinta yang wajib itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh Ustaz, dalilnya tapi Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak akan beriman seseorang
sampai aku dicintai, kata Nabi SAW. Itu berarti kepada Rasulullah dong. Para ulama menjelaskan kecintaan kepada Rasulullah itu adalah sejatinya cinta juga kepada Allah. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyuruh cinta kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas di sini dikatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Maka di sini kita baca sedikit penjelasannya. Dikatakan di dalam kitab bab alamat hubbillahi ta'ala lil 'abdi, bab tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya. Jadi ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, cinta itu memiliki derajat. Ajmalul hubbi ay yuhibbal insan ahlahu wa auladahu. Ini yang fitrah. Derajat yang pertama yang fitrah, seseorang mencintai dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Ini kalau ada orang yang tidak mencintai dirinya, keluarganya, anak-anaknya, sudah menyelisihi fitrah. Adakah demikian? Banyak. Sudah menyelisih fitrah, entah apa yang rusak dari awalnya. Tidak usah bingung. Keimanan, tidak ada keimanan. Nanti kita bahas bagaimana tanda seseorang itu memiliki cinta di hatinya, itu ada keimanan di hatinya. Ditanya, kok dia nggak cinta ya? Jangan tanya itu. Imannya bagaimana? Sampai-sampai Nabi SAW katakan, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman sempurna keimanan seseorang sampai dia cinta kepada saudaranya. Tapi karena urusan dunia dan usaha syaitan memecah belahkan kaum muslimin, sehingga saudara muslim dan saudara yang lain saling sikut, saling sindir, saling mencemooh, saling mencaci maki. Ini kalau ditanya di mana cintamu kepada saudaramu, ini hadisnya. Oh, di mana imannya? Kemudian di sini dijelaskan a'la minhu darajatan wa huwa an yuhibbal insan abawaihi, cinta kepada kedua orang tua. Nah, ini udah next level karena ada syariatnya. Yaqumu bi khidmatihima liyanala ridhahuma, membantu keduanya sampai ingin mendapat ridhonya. Fayardha anhu Rabb subhanahu wa ta'ala, sampai dia mungkin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa hunaka hubbun a'la wa asma min hadainil hubbain, wa huwa an yuhibbal mar'u khaliqahu subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian ada cinta kepada manusia yang paling mulia, yaitu kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada cinta lagi yang di atasnya, jelas berarti cinta kepada Allah, tapi ada cinta lagi yang lebih di atas itu. Kira-kira apa kira-kira? Jadi cinta keluarga secara fitrah, ya, bapak, kemudian cinta kepada manusia yang paling mulia, kepada Rasul. Kemudian di atasnya lagi cinta kepada Allah. Ada satu lagi jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, cinta yang paling indah. Kira-kira ketebak nggak ini apa? Apa kira-kira? Hah? Bukan. Tahu apa? Kira-kira apa nih? Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Nanti kita baca hadisnya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pandangan hamba tersebut, yang menjadi langkahnya hamba tersebut. Sangat indah. Kita baca syarahnya. Yakni alamatu anna Allah Ta'ala yuhibbul 'abda, yakni tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya. Lianna likulli syai'in alamatun, karena segala sesuatu memiliki tanda.
wa mahabbatullahi ta'ala lil 'abdi laha 'alamah. Cinta Allah kepada hambanya ada tanda-tandanya. Minha kaunul insan muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya tadi kita baca. Tandanya, mungkin ini tanda yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya. Ya, karena memang tanda ini juga bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah seseorang bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatnya tadi jelas, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Allah akan mencintai kalian. Allahu akbar. Fa innahu kullama kana al-insanu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atba' kana lillahi atwa'. Allahu akbar. Karena sesungguhnya setiap manusia yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar mengikuti, maka kepada Allah berarti dia benar-benar taat. Seseorang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia otomatis menjadi orang yang berusaha untuk paling taat kepada Allah. Wa kana ahabbu ilallahi ta'ala, maka dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Wastashhadal mu'allif rahimahullah lidzalika biqaulihi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, jelas ayatnya tadi surat Al-Imran ayat 31, yakni in kuntum shadiqina fi annakum tuhibbunallah fa'aruni alamata dzalika ittabi'uni yuhibbukumullah. Allahu akbar. Jadi maksudnya adalah jika kalian benar-benar jujur kalian mencintai Allah, maka buktikanlah cinta tersebut dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti masyarul muslimin, cinta ini butuh bukti. Nanti akan dibahas lagi, mungkin sering dengar hadir di kajian bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar kekasih Allah. Bagaimana bukti cintanya Nabi Ibrahim? Kita ulas sedikit, misalnya puluhan tahun beliau tidak mendapatkan anak. Bahkan sampai ingin 100 tahun gak dapat anak. Bagaimana kalau umat akhir zaman kita ini mengalami demikian? Ya, beberapa tahun saja mungkin sudah banyak keluh kesahnya, tidak bersyukurnya mungkin. Tapi beliau baru diberikan anak umur sekian, sehingga sudah diberikan anak, senang-senang sama anaknya, main-main. Enggak, disuruh pergi ke Mekah sana, ditaruh di tanah yang tandus. Bagaimana perasaannya itu, anak sekecil itu dengan ditinggal bersama istrinya. Ya, seorang suami bagaimana ditaruh, diletakkan situ, meninggalkan anak istrinya, dipanggil-panggil oleh istrinya. Ya, wahai suamiku, wahai suamiku, wahai Ibrahim. Ditanya lagi, ini bagaimana? Apakah engkau meninggalkan kami? Terus ditanya, tidak digubris. Sampai istri yang salihah Hajar ini mengatakan, ini merubah pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza? Ini Allah yang nyuruh begini? Ya udah, dijawab cuma sepatah kata doang. Iya, na'am. Sudah tenang. Kalau Allah yang meminta, tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau Allah memang yang suruh meninggalkan riba misalnya, nggak akan disia-siakan. Allah yang suruh meninggalkan yang haram, tidak akan disia-siakan. Ya, selama Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh. Akhirnya kembali ke tanah tersebut. Singkat cerita, falamma balagha sa'ya, sampai umurnya itu Nabi Ismail sudah besar. Ketemu lagi, dicium, dipeluk, bagaimana bertemu dengan anak. Inni adbahuka, ini ra'aitu fil manami adbahuka. Nabi Ibrahim diperlihatkan di dalam tidurnya
menyembelih anaknya. Dikatakan langsung demikian. Allahu Akbar. Bagaimana? Lihat, dibuktikan tuh. Wahai Ibrahim, cinta nggak kepada Allah? Apa cinta anak-anak? Bagaimana beliau membawa anaknya ya ke atas bukit, berjalan, bagaimana godaan syaitan. Allah berbukti beliau. Makanya gelar Khalilullah itu bukan main-main. Dan kita, apa bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Itu sekilas saja. Kita bahas materi kita pada malam ini terlebih dahulu. Wa hadhil ayatu sama inda salaf ayatul imtihan. Maka ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, para salaf kita, para sahabat menamai ayat ini adalah ayatul imtihan, ayat ujian. Kok bisa? Yamtahinu biha man idda'a mahabbatallah. Diuji barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah untuk mengikuti Nabi. Benar enggak cinta sama Allah? Benar enggak taat kepada Allah? Ikuti Nabi. Fayanzur idza kana yatba'ur rasul alaihi salatu wassalam fahadha dalilun ala sidqi da'wa, ala sidqi da'wahu. Maka lihatlah tatkala dia benar-benar mengikuti Rasulullah, maka itu adalah tanda bahwasannya dia benar-benar jujur dalam pengakuannya cinta kepada Allah. Wa idza ahabballahu azza wa jalla wa lihadza qala yarhamukallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa hadhihi samratun jalilah. Maka jika dia mencintai Allah, Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka Allah katakan jelas, fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu sudah kepastian. Sudah menjadi kepastian. Wa hadhihi samratun jalilah annallaha ta'ala yuhibbuka. Bahasanya, kalau bahasa bebasnya adalah enggak usah khawatir. Bergembiralah kita semua. Tenang aja. Allah pasti cinta sama kita selama kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah idza ahabbaka nilta bidzalika sa'adatad dunya wal akhirah. Tandanya lagi kalian akan benar-benar mendapatkan kesenangan dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat. Summa dzakara al-muallifu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, disinilah hadisnya kita baca. Sudah Allah tadi tandanya kita lihat Allah mencintai karena kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka benar-benar seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, berarti man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man 'ada li waliyan yakni sara aduwan li waliyyi min awliyai. Barang siapa yang menjadikan waliku itu sebagai musuh, maka telah mengumumkan perang berarti kepadaku, kata Allah. Jadi ada orang yang dekat dengan Allah, ahli ilmu, imam, ahli ibadah, ini mah boro-boro misalnya menunjukkan hormatnya, santunnya, mendoakannya. Itu tanda seorang muslim yang baik, itu mendoakan muslimin yang lainnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Mendoakan kaum muslimin yang gugur, kaum muslimin yang sudah terdahulu. Ya boro-boro mendoakan. Ini mah mencela, mencaci, dicari kesalahannya. Padahal dia ulama, padahal dia seorang ustadz, dia alim, dekat dengan Allah, kita nggak tahu. Ya, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan kita yang seakan-akan menjadikan dia musuh, kita yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa inni
u'linu 'alaihil harb, ya, berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merasa bisa menang perang dengan Allah? Ya, mau lari kemana? Alladzi yakunu aduwan li ahadin min awliya'illah fa huwa harbun lillahi wal 'iyadu billah. Kita berlindung dengan hal itu. Mithlu aklir riba. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Itu para pemakan riba. Berarti sudah berperang dengan Allah, silakan saja. Ya, sampai kapan ingin berperang dengan Allah dan bisa merasa menang perang dengan Allah? Walakin ma huwa waliyullah bayyanahu subhanahu wa ta'ala fi qawlih. Nah, ini dijelaskan oleh penulis. Jadi sebenarnya siapa wali Allah, sehingga kita mungkin bisa berhati-hati ini. Allah katakan di dalam Al-Qur'an di surat Yunus, ya, ayat 62 sampai 63, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, itu wali-wali Allah sudah dijamin, enggak usah takut, enggak usah sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Global sekali penjelasannya. Itulah aulia Allah yang menyuruh kepada dakwah, yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada takwa, menyuruh kepada iman. Haula'i hum awliyaullah, mereka adalah wali-wali Allah. Faman kana mu'minan taqiyan, barang siapa orang-orang yang beriman dan bertakwa, kana lillahi waliyan, maka menjadi wali Allah. Wali itu apa sih jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah? Wali yang berada dekat dengan Allah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaysatil wilayah an yakhshawna al-insan fi libasihi aw an yatarahhabanna amama an-nas aw an yutila kamahu aw an yakhna ra'sahu. Wali itu bukan yang nampak zahir, ya, bajunya besar, kemegahannya terlihat amaman nas, di hadapan manusia, orang-orang pada nunduk ngelihatnya. Balil wilayah al-iman wa taqwa, kata beliau. Tapi yang namanya kewalian itu adalah iman dan takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Faman 'ada haula fa innahu haraba lillahi wal 'iyadu billah. Harbun lillahi wal 'iyadu billah. Tsumma qala Allah 'azza wa jalla fil hadisil qudsi. Nah, di sini hadisnya yang kita nanti-nantikan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib-wajib. Itu yang aku suka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba mendekatku dengan yang aku suka, yaitu yang wajib-wajib. Yakni ahabba ma yuhibbullahu al-faraid. Kita mencintai yang wajib-wajib. Cinta salat, ibadah-ibadah yang wajib, puasa, zakat. Fadzuhra ahabbu ilallahi min ratibiz zuhur. Salat zuhur lebih Allah cintai dibanding sunnahnya. Ya, kadang beberapa, ya, mungkin kalau kami ini santri suka bermudah-mudahan gitu, ya, salat sebelum subuh, sebelum fajar, salat 2 rakaat itu pahalanya dunia dan seisinya. Ketika salat subuh, izin ke kamar mandi misalnya, itu kalau santri ada seperti itu, sehingga telat salatnya. Padahal yang benar-benar harus dipersiapkan itu salat subuhnya, nggak apa-apa dipersiapkan sampai siap salat subuh misalnya, walaupun tertinggal Ustaz, nggak bisa salat 2 rakaat sebelum subuh, nggak apa-apa, itu sholat sunnah, bisa diqadha, malah sunnah, ya, bisa dikerjakan setelah sholat fajar, ya. Tapi yang fajar ini, yang subuh ini, kalau sunnahnya saja dunia dan seisinya, bagaimana sholat subuhnya? Jadi kadang kita melalaikan yang wajib itu. Makanya ada kaidah, Bapak-bapak sekalian,
Barang siapa yang tersibukkan dari yang sunnah-sunnah, maka dia dimaafkan. Man ishtaghala 'anil nawafil fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang tersibukkan barang siapa yang tersibukkan dari yang wajib-wajib, maka dia ma'dzur, maka dia dimaafkan. Barang siapa yang tersibukkan dari yang sunnah-sunnah, maka dia tertipu. Ya, barang siapa yang tersibukkan dari yang wajib-wajib, maka dia dimaafkan. Barang siapa yang tersibukkan dari yang sunnah-sunnah, dia tertipu. Ya, bapak mungkin para jamaah sekalian sering dengar kisahnya orang yang sholat sunnah dipanggil oleh ibunya, ya, tertipu dia, itu sunnah. Ya, ada yang lebih wajib. Ya, itu kaidahnya. Silahkan bisa mungkin kita terapkan di setiap segmen kita melihat apakah ini sunnah ataukah ini wajib. Jangan sampai kita menjadi tertipu dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib. Tapi kalau kita di dalam yang wajib, kita ma'dzur insyaallah. Sebagaimana kalau kita di majelis ilmu, kita itu berebutan duduk ingin dekat para ustadz. Loh, itu enggak pada sholat sunnah. Kaidahnya insyaallah ma'dzur. Ya, karena menuntut ilmu lebih wajib daripada sholat sunnah. Seperti itu misalnya. Baik, kita lanjutkan. Wal maghrib ahabba ilallah min ratibil maghrib wal isya ahabba ilallah min ratibil isya min ratibatil isya wal fajr ahabba ilallah min ratibatil fajr. Ini salat-salat yang wajib itu lebih disukai, dicintai oleh Allah daripada sunnahnya. Was salatul mafruḍah ahabbu ilallah min qiyamil lail. Nah, salat yang 5 waktu wajib itu lebih Allah cintai daripada salat malam. Ya, bahkan barang siapa yang salat isya berjamaah, subuh berjamaah, ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Isya berjamaah saja setengah malam dalam hadis yang lain. Ya, makanya yang wajib-wajib ini kita cintai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai. Kita usahakan maksimalkan yang wajib. Kita perintahkan keluarga kita menunaikan yang wajib. Jaga yang wajib ini. Kullul faraid ahabbu ilallahi minan nawafil waz zakah ahabbu ilallah minas shadaqah. Zakat lebih Allah cintai daripada sedekah. Wa hajjul fariidah ahabbu ilallah min hajjit tatawwu'. Haji juga demikian. Wa kullu ma kana aujab fa huwa ahab. Setiap yang wajib maka lebih dicintai. Wa ma taqarraba, nah di sini dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Terus dia mengerjakan yang wajib sampai aku suka kepada hamba tersebut. Ini yang wajib nih. Sampai hambaku mendatangi, menambahkan dengan yang nawafil, dengan yang sunnah-sunnah sampai aku benar-benar cinta kepadanya. Di sini dijelaskan wa fi hadza isyaratun ila anna min asbabi mahabbatillahi an tuktsira minan nawafil wa minat tatawwu. Di sini para salaf menjelaskan, menasehati, mewasiatkan ini hadis ini adalah isyarat bahwasannya di antara sebab-sebab meraih cinta Allah adalah memperbanyak sunnah-sunnah dari yang wajib. Memperbanyak sunnah-sunnah dari yang wajib. Nawafilus shalah, nawafilus sadaqah, nawafilus shaum, nawafilul hajj wa ghairu dzalika minan nawafil. Bisa tadi sunnah-sunnah salat, ya surat qabliyah ba'diyahnya dijaga. Kemudian sedekah, kemudian puasa. Ya, ada puasa nanti kita masuki bulan Sya'ban ya. Kita ada berpuasa, kemudian ada Syawal lagi kita berpuasa di situ. Perbanyak. Wa ghairu dzalik, dan setelahnya dari yang sunnah-sunnah.
فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله فإذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به الله أكبر وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سأله ليعطينه ولئن استعاذه ليعيذنه كنت سمعه. Tidaklah seseorang terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah sampai Allah benar-benar cinta, dan ketika Allah cinta maka Allah akan menjadi pendengaran yang dia mendengar. Kalau kita mungkin masih sering mendengar yang haram, kita perlu koreksi lagi diri kita, mengikuti sunnah Nabi SAW, memperbanyak sunnah-sunnah Nabi SAW ajarkan. Kalau telinga kita masih mudah mendengar yang haram. Kemudian di sini dikatakan wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Mata yang menjadi penglihatannya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan mata tersebut, memperlihatkan mata tersebut. Tapi kalau kita masih sering melihat yang haram, masih senang melihat yang haram, susah sekali memalingkan pandangan kita dari yang haram. Kita koreksi lagi diri kita, memperbanyak yang nawafil tadi, sunnah-sunnah. Yadahul ladzi yabtishu biha, tangannya tidaklah bergerak kecuali yang Allah ridhoi. Kakinya tidak melangkahkan kecuali ke tempat yang Allah ridhoi. Dan ini yang paling penting. Kalau bahasanya apa Pak Fian, privilege ya. Ini hanya didapatkan oleh orang yang dicintai oleh Allah. Ini yang dibutuhkan. Wala in sa'alahu la yu'tiyanna. Kalau dia meminta, benar-benar Allah kasih. Wala in ista'adahu la yu'idhanna. Kalau benar-benar berlindung kepada Allah, Allah langsung lindungi. Allahu Akbar. Siapa yang gak mau jadi seperti ini? Tapi kan kembali kita manusia ya, terus kita bermajelis, duduk di majelis-majelis ilmu, diingatkan lagi, sehingga tidak menjadi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Nabi kita SAW. Kenal sama Allah cuma pas sempit. Sholat 5 waktunya shaf pertama cuma pas lagi kena musibah, pas sakit. Itu yang dikhawatirkan Nabi SAW. Makanya berpesan kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenallah kamu sama Allah tatkala kamu luas, Allah akan mengenalmu tatkala kamu sempit. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik. Kuntu sam'ahu yakni annani usaddiduhu fi sam'ih. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadi hadir dengan hamba tersebut, diberikan cahaya di dalamnya. Wa rijluhu alladhi yamshi biha fala yamshi bi rijlihi illa lima yardallahu azza wa jalla fayakunu musaddadan fi aqwalihi wa fi af'alihi. Terarah semua perkataannya, semua perbuatannya. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala maka dari itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Bertakwa kepada Allah, mengucapkan yang baik-baik. Ini ada kaitannya Bapak-bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Karena kaitannya dengan hati. Tatkala Nabi SAW melihat ada seseorang yang susah istiqomah, beliau mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan bisa menjadi istiqomah seseorang sampai hatinya istiqomah. Tidak akan jadi hatinya istiqomah sampai lisannya istiqomah. Istiqomah maksudnya apa sih? Lurus lisannya. Jadi hatinya nanti lurus. Kita kalau kemana nih, ini lagi di pasar atau di mall, di tempat-tempat mendengar musik, bagaimana hati kita biar gak menikmati musik itu misalnya? Ya kalau hatinya gak lurus ya lama-lama melodinya
nikmat rasanya. Itu bisa dihalau dengan lisan yang lurus. Coba mengatakan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, zikir terus. Lama-lama tetap yang namanya musik itu nggak ada tempat di hati kita. Seluruhnya pandangan yang haram, seluruhnya hal-hal maksiat, ya, kita membentengi itu dengan lisan kita. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, katakan perkataan yang baik-baik, yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, benar-benar Allah akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tidak sampai situ, Bapak-bapak sekalian, tadi sudah ya, Allah Subhanahu wa taala hadir bersama hamba tersebut, menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, tangannya, kakinya. Tidak sampai situ. Idza ahabba syakhsan nada Jibril. Allah itu kalau benar-benar sudah suka sama seseorang, manggil malaikat Jibril. Wa Jibril asyraful malaikah. Kenapa yang dipanggil Jibril? Ya sudah pasti adalah malaikat yang paling mulia. Kama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asyraful bashar. Yang mana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia yang paling mulia. Nada Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbu, wahai Jibril, aku mencintai fulan. Oh, kalau bahasa kita ya, terus kalau cinta kenapa ya Allah? Enggak sampai situ. Inni uhibbu fulanan fa ahibbu. Aku cinta sama fulan, engkau harus cinta sama dia. Aku cinta kepada fulan, engkau harus cinta kepada dia. Cintai dia. Jibril sudah seperti itu, menyeru ke seluruh penghuni langit. Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu fulanan fa ahibbu. Ketahuilah para penghuni langit, Allah cinta sama fulan. Cintailah kalian, cintailah dia. Semua penghuni langit mencintainya. Makanya ada di surat Al-Fajr, orang yang beriman itu malaikat itu dari langit rebutan memberikan kain kepada ruh tersebut. Dicintai. Enggak sampai situ lagi, Bapak. Fayunadi ahlal ard yadhal qabulu lahu fil ard fayuhibbuhu ahlul ard. Cinta yang ada di langit sampai turun ke bumi. Diletakkan kecintaan manusia kepadanya, maka penduduk bumi mencintainya. Kalau kita dirasa kok kita nggak disukai, nggak dicintai sama keluarga kita, cukup kita perbaiki bagaimana kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya istri kepada suaminya, ingin seorang suami mendapatkan kecintaan istrinya, sebaliknya istrinya ingin mendapatkan kecintaan suaminya, anak-anak ingin mendapatkan kecintaan orang tuanya. Gak usah ribet, gak usah pusing metode ini metode itu. Raih cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan menanamkan cinta di hati hamba-hambanya. Makanya mungkin kalau ana mungkin baru kali ini kesini, atau jamaah sekalian sering ada ustadz di sini, bapak sekalian suka cinta sama ustadz tersebut, itu bukan semena-mena ustadz tersebut hebat, ustadz tersebut fasih berbicaranya, metodenya, penyampaiannya, bukan. Atau bapak memang yang ngefans suka, enggak demikian. Allah Subhanahu wa taala yang memang menanamkan cinta di hati kita semua karena iman. Kita bersatu dan saling bertemu dalam cinta itu karena iman. Makanya ada istilah uhibbuka fillah. Ya, kita akan benar-benar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita melihat saudara kita bertambah keimanan kita atau malah berkurang, ya kita akan dimintai pertanggungjawabannya mengucapkan uhibbuka, ya, kepada keluarga kita dan seterusnya. Benar-benar kita karena Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza abghada Allahu ahadan wal a'yadu billah nada Jibril inni abghadu fulanan fa abghadahu fa yubghiduhu Jibril summa yunadi fi ahli sama. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga kalau membenci demikian, innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu fa yubghiduhu ahlus sama summa yadahu lahul bughdha'u fil ard wal a'yadu billah fa yubghiduhu ahlul ard. Wa hadha aidan min alamati mahabbatillah an yudha 'alal insani al-qabul fil ard bi an yakuna maqbulan ladan nasi mahbuban ilaihim fa inna hadha min alamati mahabbatillah ta'ala lil 'abdi. Nas'alullaha ta'ala an yaj'alana wal muslimina min ahbabihi wa awliyaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dicintai, yang mencintai Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, sehingga kita dicintai oleh penduduk langit, dan dijadikan bumi ini kecintaan kepada kita. Nas'alullaha ta'ala an yaj'alana wal muslimin, dan juga kita meminta kepada Allah untuk kaum muslimin demikian. Mungkin sekian yang bisa dipaparkan. Adapun itu adalah tanda-tanda. Adapun usaha-usaha mungkin sudah sering didengar di khutbah-khutbah. Ya, disampaikan pesan-pesannya bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah, yaitu dengan mentadabburi Al-Qur'an, mentadabburi apa yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kita mentadaburi diri kita, jangan sampai kita kufur, karena benar-benar celahnya itu kecil, atau syaitan itu pintar sekali mencurinya. Saya akan bersyukur kepada Allah nanti, saya akan mengingat Allah nanti, saya akan baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran nanti, saya akan bersedekah nanti kalau udah kaya. Padahal Allah katakan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas tatkala dia merasa cukup, merasa kaya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada beberapa sisa waktu, ada tanya jawab. Dipersilahkan untuk bertanya. Atau tadi ada hadisnya yang lafadznya kurang jelas, ayatnya. Tafadhol. Kalau tidak, kita cukupkan. Nah, tafadhol. Masya Allah. Iya, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kemudian jawaban yang nanti dijawab. Udah selesai pertanyaannya? Udah. Tetap kita pada arahnya sebagaimana para salafus saleh itu mengarahkan demikian. Kalau ada misalnya orang yang memberikan nasihat, kemudian si yang satunya yang diberikan nasihat, dua-duanya ngadu ke seorang ustadz tersebut, pasti beda nanti arahannya. Ustadz, assalamualaikum, ini ana udah menasehati teman ana, teman ana nggak mau nerima nasihat ana begini dan begitu. Pasti si ustadz mengatakan, oh antum mungkin nasihatnya kurang bijak, kasar dan seterusnya. Coba antum nasihati dengan lemah lembut lagi, bersabar dan seterusnya. Kemudian datang juga ini ustadz, ini ada teman saya yang udah nasihatin saya, tapi kok kalau dia yang nasihatin saya nggak terima ya, kenapa ya? Ya gitu. Pasti arahannya beda. Oh, mungkin antum yang hatinya keras, mungkin antum yang kurang lembut hatinya sehingga menerima kebenaran itu sulit. Jangan dibalik. Datang, oh iya, kamu udah bener nasehatin, dia yang hatinya keras. Yang ini, oh mungkin dia nasehatin kamu depan umum, dia nasehatin kamu kasar, nggak bener. Ini jadi menimbulkan gesekan antara kaum muslimin, persaudaraan yang tidak baik dan seterusnya. Mungkin kalau dijawab pada kesempatan ini, berarti jawabannya mungkin kita belum benar-benar berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, belum benar-benar menunaikan sunnah Nabi SAW seutuhnya, atau ada
yang mungkin di situ yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Ya, apakah dalam hal muamalah kita atau sedikit ibadah kita sunnah tapi kita merasa ujub misalnya, dan demikian kita terus perbaiki kita. Jangan orang lain berarti masih benci, ya udah semakin kita introspeksi diri, belum, berarti saya belum benar-benar mendapatkan cinta Allah. Itu lebih baik daripada kita membahas orang lain. Mungkin seperti itu arahnya. Sudah cukup? Cukup? Ada yang ingin ditanyakan atau di luar tema, tafadhol? Nah, biasanya ramai kalau di luar tema. Jangan khawatir Bapak-bapak sekalian, walaupun di luar tema, kalau nggak bisa dijawab, tetap dijawab. Allahu a'lam jawabannya. Tafadhol, silakan. Iya, kalau bayi misalnya kayak bayi masih 7 bulan gitu ya, meninggal, itu sama kayak orang dewasa kan? Dimandiin dulu, dimandiin dulu. Sudah? Ya. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Yang jelas para ulama di sana semuanya menganjurkan demikian. Seperti biasa dikafani kemudian disolati demikian. Sama. Kalau yang hancur gitu kayak kuburan kayak gitu. Ya. Udah 7 bulan sama dimandiin juga kan? Apa? Kalau ini kan perkaranya dianjurkan, sebisanya dilakukan. Kalau tidak bisa, bagaimana nanti arahan, biasanya ada arahan-arahannya. Oh, ini harus seperti ini Pak, kalau misalnya mau dimandikan tidak bisa, baiknya seperti ini, biasanya ada. Tapi kalau misalnya tidak bisa, fattaqullaha mastata'tum. Ya, tidak perlu sampai dipaksakan, sampai dibuat misalnya seperti ya pada layakan umum sampai kita mungkin melihatnya ya tidak mungkin ya diberlakukan, dimandikan misalnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah cukup ya? Alhamdulillah. Semoga ini menjadi manfaat. Yang kurang mohon dimaafkan, ini semua datangnya dari ana dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan di hati kita, kemudian kita bisa meraih cinta Allah dengan keimanan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.